Oke. Yang pertama nih Pak, buat mengawali wawancara ini, bolehkah Bapak memperkenalkan diri serta menjelaskan jabatan dan peran Bapak sekarang di Bank BPD Syariah? Sama-sama memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Rikan Beta Wisnu. Jadi jabatan saya di sini kebetulan saya yang dituakan jadi pemimpin cabang pembantu syariah Gamping. Seperti itu kan secara resminya begitu. Ya, kemudian kalau yang Gamping ini secara organisasinya itu ada satu CS, kemudian account officer-nya 2 orang, mikronya, analis mikronya 2 orang, tellernya 1. Oke. Kemudian kami itu membawai kantor yang di AMC. AMC sana tahu ya, AMC sama yang di UMY itu miliknya ke sini. Sejak kapan sih Bapak mulai bergabung dengan Bank BPD Syariah ini dan bagaimana perjalanan karir Bapak di sini? Jadi gini, jadi saya itu dulu sebelum di BPD Syariah itu di BPD Konven di cabang Sleman. Kemudian di tahun 2011 saya ditarik ke Syariah. Nah, Syariah itu dulu kantor cabangnya ada di Jalan Ciditiro dekat rumah sakit Panti Rapih. Itu ya, saya ditarik di sana, kemudian saya di sana sekitar 5-6 tahun. Kemudian dari BPD cabang syariah di Ciditiro itu saya diminta untuk menjadi pemimpin cabang pembantu di Godian Syariah, yang syariah ya. Setelah dari di Godian mungkin sekitar 3,5-4 tahun saya ditarik ke UMY. Nah, pada tahun 2023 bulan Mei, bulan Mei ini tanggal 31 Mei itu sini buka tahun 2023 nggak update, sehingga yang UMY itu sini, yang sana ada anak baru di UMY seperti itu. Jadi perjalanan karir saya ya dulu account officer, kemudian saya di 2011 pindah ke Syariah, kemudian dapat pembantu, dan sekarang masih di pembantu. Nah, menurut pandangan Bapak nih, secara umum tuh Bank BPD Syariah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke, secara umum ya, jadi secara umum itu BPD Syariah itu sama dengan bank-bank syariah yang lain, hanya kekhususannya gitu ya. Kekhususannya kami ini bank daerah gitu ya. Jadi diberikan sebuah amanah gitu ya untuk juga membangun Jogja gitu ya. Karena kan BPDDI ini secara provinsi di provinsi DIY gitu. Kalau di Jateng ya Bank Jateng, di Jabar ya Bank Jabar, di Jatim ya Bank Jatim kan gitu. Nah, kami ini punya amanah juga untuk membangun DIY. Nah, ketika mau BPD DIY Syariah ini buka di 2007 itu kan atas perintah dari Rasulullah Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu ya, membuka Syariah. Nah, kemudian kami buka karena apapun DIY ini kan juga umat Muslimnya lebih banyak daripada umat-umat yang lain, sehingga pangsa-pasar di situ pasti juga banyak gitu ya. Jadi satu tadi kalau pertanyaannya bagaimana kondisi DIY itu sama dengan operasional bank syariah yang lain, karena kita kan diberikan regulasi yang sama oleh OJK maupun oleh BI gitu. Kemudian kekhususannya itu karena BPDDI syariah khususnya ini kan juga diberikan amanah untuk membangun Jogja gitu ya, seperti itu. Mungkin bisa disebutkan Pak, seperti apa visi dan misi yang dijalankan Bank BPD Syariah saat ini? Oh ini, jadi kalau misi itu kan kita itu menjadi bank yang terpercaya, istimewa, dan menjadi pilihan masyarakat. Terpercaya itu apa? Amanah gitu ya. Amanah itu baik yang nasabah penyimpan dana maupun nasabah pembiayaan itu kita bisa memegang kepercayaannya. Istimewa itu kearifan lokal, artinya di sana
kita melayani nasabah itu berdasarkan dari kearifan lokal, kemudian menjadi pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat itu sebisa mungkin BPD itu menjadi regional champion di DIY gitu ya. Jadi orang itu ngomongkan bank itu ya BPD gitu ya, bank itu ya BPD gitu ya. Kalau maunya kita kan seperti itu, cuman kan kemudian kita ini bersaing dengan bank-bank nasional, bank-bank BPR gitu ya, apalagi sekarang ada BNT dan lain sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai mitra kita dalam rangka kita menjadi bank yang amanah, istimewa, pilihan masyarakat. Misinya itu menyediakan solusi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjalankan prinsip kehati-hatian baik itu dalam hal dana maupun pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya itu menjalankan fungsi agen pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu mencapai SDM unggul yang berintegritas dan profesional. Mungkin tingkatnya seperti itu ya visi misinya. Apa aja sih Pak yang menjadi perbedaan mendasar dalam operasional antara bank syariah seperti BBD Syariah ini dan bank konvensional? Perbedaannya kalau dari sisi pembiayaan, nih pembiayaan itu kita berdasarkan prinsip syariah. Satu, tidak boleh membiayai hal-hal yang barang itu haram. Contoh, BPD Syariah tidak boleh membiayai pembiayaan peternakan babi. Dua, tidak boleh membiayai usahanya warung alkohol gitu ya, toko alkohol misalnya. Sekarang ada outlet 23 gitu ya, itu tidak boleh kami membiayai itu. Gitu. Kalau konten boleh. Satu itu, yang kedua harus jujur nasabah itu ke kami. Peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah kalau di konven itu bisa jadi dia maju untuk renovasi rumah gitu ya. Tapi pada prakteknya nanti buat beli motor, buat beli mobil setelah cair itu gitu. Seperti itu, nggak apa-apa di konven gitu ya. Kalau di kami nggak boleh, harus jujur. Makanya kita sering mengedukasi kepada nasabah, jujurlah gitu loh. Kamu mau maju untuk apa? Oh untuk beli mobil, oke untuk beli mobil, nggak masalah gitu ya. Tapi akadnya itu nanti untuk beli mobil, nggak boleh akad buat beli mobil, nanti untuk renovasi rumah. Karena apa? Karena nanti bukti pembelian itu akan kita minta, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, upaya atau strategi apa nih yang dilakukan Bank BPD Syariah buat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan syariah? Oke, ini jadi yang sudah kita jalani saja ya. Jadi kita itu memberikan literasi edukasi kepada satu mahasiswa itu termasuk tempat UMB itu kami pernah sosialisasi, kemudian literasi edukasi terkait dengan pinjol, terkait dengan judol maupun investasi bodong, ke pengajian, kemudian ke kelompok-kelompok arisan ibu-ibu, kemudian ke klaster-klaster UMKM. Beberapa kelompok UMKM itu membentuk sebuah klaster gitu ya. Contoh pasar Gamping, itu kan terjadi pedagang gitu ya. Nah itu kita sosialisasi ke situ. Kemudian kepada pelajar-pelajar yang sering sekarang itu kami kepada pelajar, karena ternyata yang jauh teman-teman anak-anak SMP itu ternyata sudah pinjol Pak. Orang tuanya ya kaget gitu ya, nggak banyak sih, nggak banyak, hanya 2 juta, 3 juta. Tapi kalau mereka nggak bisa kan otomatis orang tuanya yang ditelepon ya, karena ketika jauh buka pinjol itu ternyata ada darurat yang dihubungi siapa gitu, ada yang tuliskan gitu orang tuanya. Jadi kita kalau pelajar-pelajar SMP, SMA itu sudah sering kita juga sosialisasi, termasuk kepada guru-guru. Terakhir kami di SMK Muhammadiyah Melida itu juga sosialisasi itu. Jadi kepada kader-kader, kelompok-kelompok masyarakat, baik itu siswa, guru-guru, UMKM, pinjol judol. Kemudian yang terkait dengan literasi syariah juga. Syariah itu jadi betapa pentingnya sekarang itu kita itu konteksnya menabung Mbak ya. Jadi mungkin kalau jenengan itu yang masih mahasiswa itu ya aku pengen ini oke ya, telepon orang tua dikirimin duit beres gitu ya. Tapi ketika nanti jenengan sudah lulus itu ada masa-masa di mana
kita itu merasa bahwa menabung itu ternyata penting gitu ya. Nah itu kita sampaikan juga kalian tadi literasi itu. Oke, Pak, ini pertanyaan yang selanjutnya itu menarik sih Pak, karena kita akan membahas tentang keamanan dan kepercayaan nasabah. Nah, bagaimana sih Pak Bank BPD Syariah ini menjaga keamanan dana nasabah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan di tengah maraknya bank konvensional? Oke, jadi gini, karena kita ini bank syariah, otomatis kan kita ini menjaga amanah, kemudian juga mengedukasi kepada nasabah gitu ya, bahwa kami itu satu, bank kami itu aman. Yang kedua, kami ini amanah gitu ya. Yang ketiga, kita beroperasional sesuai prinsip-prinsip syariah. Kalau pertanyaannya kemudian tadi bagaimana supaya masyarakat itu percaya, otomatis tadi itu kita menerapkan prinsip syariah secara konsekuen. Yang kedua, kita mengikuti perkembangan supaya apa? Supaya mereka nggak pindah-pindah gitu. Karena nasabah itu ada tiga, Mbak. Satu, nasabah yang loyal. Yang kedua, nasabah tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah yang ketiga ini anti syariah. Memang nggak mau syariah. Terutama untuk membangun kepercayaan itu juga digitalisasi, Mbak. Selama Bapak menjabat nih Pak, apa sih tantangan terbesar yang Bapak lihat gitu selama menjalani operasional Bank BPD Syariah ini? Oh, satu. Ya. Kalau intern dan ekstern ya. Ya. Kalau intern itu insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada intern yang menjadi hambatan ya. Hanya sedikit sekali yang kemudian menjadi hambatan gitu ya. Intern dulu. Jadi hambatan sedikit itu terkait dengan produk syariah yang bisa jadi belum 100% itu dikuasai oleh teman-teman gitu. Terutama teman-teman yang pindah dari konven. Kalau teman-teman yang pegawai baru yang langsung ke syariah itu nggak masalah. Tapi teman-teman yang kemarin di konven kemudian ditarik ke syariah itu terkadang masih membawa nuansa-nuansa konvennya di kita. Sementara kan kalau syariah itu beda gitu ya dengan konven. Kalau ekstern itu terkait dengan literasi, edukasi kepada masyarakat. Jadi kata masyarakat itu kan perlu diedukasi karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan mereka gitu ya. Contoh pembiayaan gitu ya. Pembiayaan itu kalau di konven namanya kredit. Misal ada suami istri datang ke bank gitu, membawa sertifikat. Mas, saya punya sertifikat ini, saya dapat berapa gitu ya, mau pembiayaan. Nah, otomatis kan kita harus menjelaskan nih dapat berapanya. Itu kan pakai proses analisis. Sebentar Ibu, berarti ini harus kami sampaikan dari awal gitu ya. Ibu punya usaha apa gitu ya. Kemudian posisinya misalnya usahanya di pasar gitu ya, itu UMKM gitu, usahanya apa, jualan apa dan lain sebagainya sampai pada posisi kemampuan membayar atau repayment capacity. Nanti kita hitung. Nah itu menjadi bagian salah satu edukasi kita gitu ya. Kemudian tadi itu hambatannya adalah edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan ya pinjol dan sebagainya tadi itu Mbak. Jadi kita itu gini, sebagai petugas bank syariah itu membutuhkan waktu lama dan kesabaran yang lebih dibanding teman konven gitu ya. Ada nasabah bawa 100 juta nih datang ke kita mau deposito gitu ya. Kita harus menjelaskan bahwa di kita itu tidak tetap dapat segitu gitu ya, tidak dapat 4% terus, karena di kita pengelolaan keuangannya berubah-ubah gitu ya. Laba rugi bank itu kan berubah-ubah, sehingga dia akan mendapatkan tiap bulan itu mendapatkan bagi hasil yang bisa jadi beda gitu ya. Nah itu harus kami jelaskan juga gitu ya. Nah sementara kalau di konven itu kan kepatok terus tetap gitu ya 4%. Nah itu yang Pak sampaikan, sehingga kita harus mengedukasi seperti itu. Hambatan-hambatan itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bank BBD
BPD Syariah ini telah mengikuti ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK serta Dewan Syariah Nasional MUI. Oke, sudah. Kalau itu jelas sudah gitu ya. Jadi kita pedomannya adalah DSM MUI dan juga aturan atau regulasi-regulasi dari otoritas, dalam hal ini OJK. Kita mematuhi itu. DSM MUI itu kita ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan bahwa operasional bank syariah BPDT ini sesuai dengan aturan. OJK pun demikian. Jadi di sisi OJK itu terkadang melakukan kunjungan ke kita gitu ya, pemeriksaan gitu ya. Nanti kita disampling juga, baik itu sampling dana maupun sampling pembiayaan dan juga sampling operasional gitu ya. Cara syariah itu seperti apa, sudah sesuai ketentuan kah kan begitu. Jadi OJK itu juga memeriksa kita Mbak secara langsung turun ke lapangan. Jadi insya Allah kalau itu sudah. Terus nih Pak, gimana cara kontribusi nyata yang dilakukan Bank BPD Syariah terhadap pertumbuhan perekonomian daerah tempat bank ini beroperasi? Oke, jadi tadi itu yang Mbak sampaikan misi-misi ya, visi-misinya ya. Jadi kita itu punya kewajiban dalam hal membangun Jogja, karena kami itu kan di Jogja gitu ya. Jadi pertumbuhan UMKM itu kita 70% lebih ya. Nah kita itu dituntut oleh Pemda, oleh Pemkot gitu ya, dan Pemprov itu untuk membantu itu. Salah satunya lewat pembiayaan KUR gitu ya, KUR syariah. Nah kita itu kenapa diberikan beban untuk amanah juga untuk membiayai KUR ya, karena itu mayoritas di kita ya, yang ada di kita itu ya nasabah-nasabah itu yang UMKM itu yang dominan gitu ya, sehingga kita juga ikut membangun Jogja, membangun masyarakatnya. Satu itu pembiayaan lewat KUR ya, yang kedua adalah membangun lewat CSR atau pertanggungan sosial di perusahaan kita gitu ya. Itu CSR itu kan banyak, UMY kami ngasih beasiswa gitu ya, ada berapa mahasiswa, 50 ya, 50 mahasiswa kalau nggak salah itu hanya 2,5 gitu ya. Kemudian CSR ke UMY itu juga ada CSR yang pendampingan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi sebuah desa dia mau berkembang itu ada usahanya apa di kampung itu, dilakukan pendampingan oleh teman-teman mahasiswa UMY. Nah kita support di situ juga gitu ya. Nah kemudian yang lain itu adalah sektor-sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. Sektor kesehatan seperti PKU itu kita masih CSR juga gitu ya. Kemudian kalau pendidikan SMP, SD, SMA itu kita juga masih CSR juga gitu ya. Jadi ya lengkap lah Mbak gitu ya, dari sektor usaha maupun dari sisi keberpihakan perusahaan kepada komunitas-komunitas yang memang membutuhkan itu kita bantu ke situ. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang harapan ya Pak. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia di masa yang akan datang? Jadi gini, kita itu berharapnya begini Mbak. Jadi bank-bank syariah ini sebagai mitra gitu ya, bukan pesaing gitu ya. Karena nantinya contoh ini ada BPD Syariah, ada BSI, ada CIMB Syariah, ada BTN Syariah, ada BPR, ada BLTUMY juga gitu ya. Kita berharap kita itu tidak saling sikut di situ gitu ya. Oke, di lapangan itu kita bersaing, bersaing gitu. Tetapi bagaimanapun nantinya kita berharap kemitraan kita itu menumbuhkannya begini. Ketika semua komunitas syariah ini sudah terbentuk gitu ya, baik itu di BPD, di BSI, kemudian di CIMB Syariah, di BMTUMY, pada akhirnya ya kita yang akan menikmati gitu ya. Jadi dulu itu ada aturan tidak tertulis, kita itu tidak boleh men-take over kalau itu sudah menjadi nasabah syariah gitu ya. Misalnya nih, nasabah A itu sudah menjadi nasabah muamalah
mau pindah ke BPD Syariah. Kita nggak mau gitu ya, aturan dulu itu seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau pindah ya hanya sama aja, nasabahnya hanya pindah saja, tidak bertambah gitu ya. Nah, sehingga kita sebenarnya komit dengan itu, karena supaya nasabah-nasabah ini terus bertambah. Kalau nasabahnya bertambah, otomatis nanti komunitas syariah itu akan terbentuk, dan ya bank syariah lah yang untung kan begitu, seperti itu. Nah, makanya harapan saya ya ayo gitu ya, kita bangun syariah ini bersama-sama supaya terbentuk komunitas syariah. Toh nanti kita juga yang akan mengambil keuntungan dari situ. Seperti itu Pak. Ini Pak, buat mahasiswa atau generasi muda, ada pesan khusus nggak dari Bapak buat mahasiswa atau generasi muda yang mau mendalami dunia keuangan syariah? Oh, kalau saya ya mendorong Mbak, Iya. karena saya tuh pernah di Golfan. Iya. Kalau panjenengan tanya ke saya, gimana Pak di Golfan sama di syariah? Itu lebih tenang di syariah Mbak. Terus tenang dari sisi hati ya, menjauh dari sisi hati. Jadi ya itu masing-masing ya, masing-masing. Hanya karena saya pernah mengalami itu, saya memang menyarankan oke lah, silahkan ke perbankan, tapi kalau bisa perbankan yang syariah seperti itu. Jadi yang saya rasakan itu lebih tenang Mbak kalau di syariah itu daripada di konven gitu ya. Harapan saya ya Mbak Nabila itu ya silahkan menekuni syariah, karena itu gini, nanti syariah kan terus berkembang Mbak. Kedepannya itu saya optimis itu semakin besar. Karena apa? Karena kita punya penduduk yang dominan muslim, sementara produk-produk kita itu juga sebenarnya sudah bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan pasar gitu ya, seperti itu. Jadi kesadaran kita bersyariah itu ke depan insya Allah itu semakin berkembang gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak bersedia jika suatu saat nanti kami kembali untuk keperluan studi lanjutan atau wawancara mendalam lainnya, mungkin nanti mahasiswa atau mahasiswi prodi ekonomi akan magang di sini atau bekerja di sini, itu apa tanggapan Bapak? Oh ya bersedia gitu ya. Jadi kami itu sebenarnya berkomit juga dengan UMY. Jadi hampir sepanjang tahun ada teman yang magang di kita. Itu ada teman satu. Iya, Kak Dinda ya. Teman satu, itu teman satu. Sebelum Mbak Dinda itu ada 4 mahasiswa. Nah, hanya pesan kami kalau misalnya mau magang di kami diberitahu 1-2 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah ada yang pesan kami nggak bisa. Biasanya dari akuntansi, prodi akuntansi. Dengan kan ada 3 prodi ya, ekonomi, akuntansi sama manajemen. Nah itu kalau salah satu sudah pesan dulu, nah saya nggak enak nanti kalau misalnya, walaupun bisa jadi posisi sekarang juga ada teman-teman UMD yang di cabang sana di daerah Magelang, karena di sini sudah ada yang magang kemarin. Mungkin sekian hasil wawancara yang dapat kami sampaikan mengenai Bank BPD Syariah, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang mendalam buat Bapak yang bersedia dan menyempatkan waktu untuk memenuhi kebutuhan tugas kami sehingga mempermudah jalannya wawancara. Kami ucapkan terima kasih serta kami akhiri. Wassalamualaikum